Gue suka, gue suka. Halo, selamat datang di Oktober Reading Vlog. Ini gue bikin opening setelah selesai membaca bukunya, karena kemarin lupa bikin opening video. Intinya di video ini gue akan membaca 3 judul buku. Yang pertama itu ada novel horor yang bisa dibaca lewat aplikasi Cabaca. Ini dia, judulnya adalah Post Meridium yang ditulis oleh Daniel Ahmad. Terus kemudian berikutnya gue akan membaca The Chalkman yang ditulis oleh CJ Tudor. Ini buku yang kita baca barengan sepanjang Oktober. Dan kemarin kayaknya gue lupa ya ngasih tahu blurbnya. Jadi ini tuh The Chalkman tuh bercerita tentang tokoh utamanya Eddie yang waktu itu masih kecil, masih remaja, bersama dengan teman-temannya yang lain yang tinggal di sebuah desa suburban di Inggris gitu ya. Jadi desanya tuh sepi. Jadi karena desanya sepi, mereka kadang kelompok remaja ini tuh suka mencari-cari kegiatan supaya ada keseruan buat mereka. Sampai satu ketika mereka bikin kode-kode dari orang-orangan kapur. Jadi tiap orang punya warna kapurnya masing-masing, terus mereka nyiptain gambar-gambar yang berfungsi sebagai kode yang punya pesan atau arti yang beda-beda gitu kan. Nah, masalahnya satu hari mereka nemuin kode-kode kapur tersebut dan menuntun mereka ke mayat yang termutilasi. Itu kejadiannya tahun 1986. Kemudian ada satu alur cerita lagi yang bersetting di tahun 2016, dimana mereka semua udah dewasa. Eddie yang jadi tokoh utamanya ceritanya udah umur 42 tahun dan dia dikirimin sebuah surat gitu. Di dalamnya berisikan gambar orang-orangan kapur. Ternyata nggak cuma dia doang yang dikirimin surat, teman-temannya yang satu geng itu semua juga dapat surat tersebut. Tadinya mereka pikir ini cuma ulah orang iseng aja, tapi ternyata salah satu dari mereka itu tewas. Dan dari situ mereka mulai menyadari jangan-jangan ada sesuatu, dan mungkin juga ada hubungannya dengan kejadian 30 tahun lalu di mana mereka menemukan mayat yang termutilasi tersebut. Nah, itu gambarannya mengenai cerita The Chalkman ini. Kemudian setelah baca itu, gue akan melanjutkannya dengan baca Tara Uzumaki, sebuah manga atau komik horor karyanya mangaka yang memang terkenal dengan karya-karya horornya, yaitu Junji Ito. Ini adalah judul yang paling terkenal, yang banyak banget direkomendasiin sama fansnya Junji Ito, dan akhirnya gue akan membaca judul satu ini. Gimana impresi gue setelah membaca Uzumaki? Nah, kamu ikutin terus reading vlog kali ini ya. Halo, ini hari Kamis tanggal 13 Oktober. Semalam itu gue udah mulai baca buku pertama untuk di vlog ini, yaitu Post Meridium, karyanya Daniel Ahmad di aplikasi Cabaca. Ini gue lagi mau buka, tapi berhubung pakai Onyx Book jadi agak lemot sedikit gitu ya. Post Meridium ini di Cabaca itu ada 30 chapter. Sebutannya chapter apa bab ya? Bentar, gue cek dulu. Yang pasti ada 30. Terus semalam itu gue udah baca sampai chapter yang 10. Kan penulisnya ini adalah yang nulis Midnight Restaurant sama Midnight Hospital ya. Dua novel horor yang gue juga emang suka gitu sama ceritanya dan gaya narasi si penulisnya. Dan di sini pun sama kayak gitu. Jadi Mas Daniel tuh bisa ngebangun suasananya dari mulai bab pertama. Oh, di sini disebutnya bab ya. Jadi Post Meridium ini terdiri dari 30 bab ya. Dia settingnya itu di Desa Keruak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tadi nyambung lagi. Jadi dari awal itu penulis emang udah bisa ngebangun suasana mencekam pakai latar tempat di Desa Keruak ini yang mana dia katanya dikelilingi oleh hutan terawang. Nah, yang bikin mencekam itu adalah setiap jam 6 sore semua orang atau penduduk di Desa Keruak ini tuh udah nggak boleh keluar rumah, dan di rumah pun mereka harus menutup rapat-rapat semua jendela, pintu maupun celah yang terkecil sekalipun. Jadi sepanjang malam itu mereka menghabiskannya dengan berada dalam kondisi gelap gulita gitu, karena kalau sampai ada cahaya yang muncul atau menerobos masuk, maka akan ada dalam tanda kutip sesuatu gitu yang memangsa mereka. Nah, premis kayak gitu mengingatkan gue sama film judulnya A Quiet Place yang dibintangi oleh Emily Blunt. Ada yang nonton juga nggak? Itu salah satu film horor yang jadi favorit gue. Cuman kalau di sana kan dia nggak boleh mengeluarkan suara sedikit pun ya, bener-bener harus senyap, tapi boleh ada cahaya. Nggak juga sih. Kalau ada makhluk yang mendekati, cahaya pun dimatiin, lilin segala macam harus mati. Nah, ini tuh kurang lebih kayak begitu gitu. Jadi pembaca dibuat bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya yang mengincar penduduk di situ gitu kan. Suasananya udah dibangun dari awal, mencekam, misterinya ditebar di sana sini, terus dijawab sedikit demi sedikit. Udah gitu gaya penceritaannya di bab keberapa ya? Bab keempat ke atas tuh udah dibikin selang-seling antara masa sekarang sama masa lalu dari tokoh-tokoh yang muncul di situ.
Seru sih, seru, makanya ini menarik. Udah 10 bab berarti udah sepertiga dari cerita. Nanti malam gue bakal lanjut baca lagi. Perfect. Oke, ini udah hari Minggu tanggal 16 Oktober, jadi udah 3 hari ya dari hari terakhir gue ngupdate progres baca, dan semalam udah sampai bab ke-19. Nah, dari yang terakhir gue update itu ceritanya makin berkembang ya. Jadi keluarga yang jadi tokoh utama di cerita ini, yaitu keluarganya Pak Jafar, terpisah nih. Si Pak Jafarnya mau pergi ke kota buat beli peralatan buat nambel genteng yang bocor. Terus istrinya, Bu Riana, ditinggal bertiga sama 2 anak perempuannya yang lainnya. Nah, dari situlah kondisi atau situasi mulai chaos gitu ya. Banyak yang terjadi. Gue kasih tahu aja, makhluknya itu mulai bermunculan pada malam hari. Beberapa tokoh menjadi korban, terus salah satunya ada yang melihat muka dari makhluk tersebut, dan penggambarannya cukup bikin serem ya. Jadi katanya makhluk itu seperti, gue sih ngebayangin kayak laba-laba, karena katanya tangan sama kakinya tuh ada lumayan banyak, terus kayak di dadanya tuh ada banyak kepala, tapi terus ada satu kepala inti yang bentuknya atau mukanya tuh seperti nenek-nenek, sementara kepala-kepala lain yang ada di dadanya tuh mukanya muka bayi-bayi gitu. Oke, itu aja udah lumayan bikin serem ya membaca penggambaran seperti itu. Di bab 19 menuju 20 ini sepertinya akan ada penyelesaian, karena para warga desa di situ mulai merasa kayaknya nih nggak beres nih, harus ada yang bergerak untuk melawan makhluk-makhluk tersebut. Dibanding horor, cerita ini menurut gue lebih ke thriller dan juga misteri, karena unsur horornya sendiri ya tetap sih, kalau gue bacanya sendiri gue tetap takut, tapi menurut gue dibanding novel Mas Daniel Ahmad yang lain, ini kadarnya nggak terlalu creepy kayak gitu, nggak terlalu jump scare kayak 2 judul yang udah gue baca sebelumnya. Misterinya tapi tetap jadi daya tarik utama dari cerita ini. Penasaran bagaimana nasibnya si makhluk tersebut, dan juga nasib desa Keruak, apakah mereka bisa hidup dengan damai sentosa, dan terutama apakah mereka bisa mulai menyalakan lampu setelah malam tiba. Itu pertanyaan utamanya yang gue dapetin dari baca 20 bab. Nanti malam gue lanjut baca lagi. Nah, sekarang gue mau unboxing satu paket yang baru aja dateng. Tada, ini dia paketnya. Paketnya terlihat fancy ya. Ini bubble wrapnya berwarna silver kayak gini, jadi kelihatan kayak fancy gitu. Ini paket dari Stella Bookish Art. Buat teman-teman yang follow akun Instagramnya pasti udah tahu ya kalau Stella ini suka mendesain bookish merchandise, mulai dari mug, terus juga bantal, bookmarks, pokoknya macam-macam. Nah, ini isinya kalau di raba-raba dari luar sepertinya adalah jurnal, bookish journal. Tapi untuk pastinya mari kita buka aja paketnya. Jadi ini dia isi paketnya. Yang pertama ada postcard dengan tulisan "You need chaos in your soul to give birth to a dancing star." Lucu ya desainnya ya. Terus yang kedua ini adalah bookish journal. Jadi buat nulisin buku-buku yang udah dibaca ataupun buku-buku yang jadi wishlist gitu kan. Ini covernya apa namanya? Covernya ada gold foilnya nih, tulisan Women in Literature-nya itu dia pakai gold foil gitu, jadi kalau kena cahaya mengkilat-mengkilat gitu deh. Ini warnanya gemes ya, perpaduan antara biru muda terus juga ada warna merah-merahnya gitu, cakep lah pokoknya. Terus di dalamnya ini bisa kamu lihat kertasnya tuh dotted. Dotted itu apa ya, titik-titik gitu.
Jadi kalau nulis akan lebih rapi karena ada guide-nya, ada panduannya. Terus tiap bulan ini dia ada desain quotes-quotesnya yang berbeda, dan yang mana quotes-nya nih didesain dengan cantik ya, dengan gemes gitu desainnya. Jadi buat kamu yang suka desain vintage kayak gini nih, ini bakal cocok banget sih buat dikoleksi. Ini nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya juga, jadi bebas dipakai mau tahun berapapun. Tapi kan kebetulan sekarang udah mau akhir tahun ya, udah mau ganti tahun. Bisa jadi persiapan yang bagus nih buat beli dari sekarang, supaya awal tahun udah mulai desain-desain ya, udah mulai diisi wishlistnya apa aja, buku-buku yang bakal terbit tahun depan udah mulai dimasukin ke sini gitu, supaya nggak slip lagi gitu. Yang di wishlist apa, yang di check out apa. Kalau ditulis di sini kan jadi lebih fokus. Oh ya, gue mau beli judul ini sama judul ini. Ini kamu bisa dapetin di Shopee-nya Stella Bookish Art. Linknya gue taruh di bawah. Terus gue juga ada kode voucher supaya bisa dapet tambahan diskon. Itu juga gue cantumin di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa pakai kodenya pada saat mau check out di akun Shopee-nya Stella Bookish Art. Halo, gue mau update progres baca nih. Seneng banget. Padahal aslinya capek, ini baru selesai rekaman buat video minggu ini ya. Ya, jadi kemarin gue udah selesaiin Post Meridium-nya Daniel Ahmad. Dan bener 10 bab terakhir itu dia masuk ke penyelesaian gitu ya. Dan di situ juga ada penjelasan dari mana asalnya si makhluk-makhluk ini gitu kan. Cuman karena terlalu banyak yang diceritain, udah nyeritain tentang asal-muasal makhluknya, terus juga nyeritain yang kejadian di masa sekarang yang lagi dialami oleh para tokoh utamanya buat melawan si makhluk-makhluk ini. Terus juga ada beberapa tokoh yang ternyata punya andil terhadap hadirnya makhluk-makhluk tersebut. Terus juga karena bacanya di aplikasi baca kayak gini, jadi lebih males lagi buat nge-scroll ke bab-bab belakang untuk mencocokkan beberapa keterangan di cerita ini gitu. Karena gue ngerasa kayak kok keterangannya agak kontradiktif ya. Di bab-bab sebelumnya bilangnya A, terus di menuju akhir faktanya berubah jadi keterangannya berubah jadi B gitu. Atau gue yang salah inget, nggak tahu juga. Nah itu tuh menurut gue kekurangan baca cerita online kayak gini gitu. Udah mah baca buku versi digital tuh agak males nge-scroll-scrollnya, apalagi kalau bentuknya cerita online kayak gini. Tapi untuk ceritanya sendiri, Post Meridium menurut gue tetap menarik. Terus juga meskipun ketika udah menuju akhir gitu ya, kengeriannya berkurang karena si makhluknya udah lebih sering nongol gitu. Ya kalau udah sering nongol kan biasanya kita jadi udah terbiasa gitu ya. Makhluknya udah sering nongol, tapi tetap seru karena itu tadi ada penyelesaian, terus juga ada penjelasan kenapa si makhluknya begini, kenapa makhluknya muncul gitu kan. Ada apa dengan desa Keruak dan juga desa tetangganya yang bernama Tanah Bangsawan kalau nggak salah. Nah terus endingnya tuh kayak ngegantung gitu, bukan ngegantung sih, lebih tepatnya gue kurang paham sama endingnya, maksud dari endingnya apa. Ada yang baca Post Meridium juga nggak? Kalau ada yang baca bisa kasih tahu di kolom komen itu tuh maksud endingnya kayak gimana. Sambil menyertakan kata spoiler ya, kasihan yang belum baca. Oke. Karena udah selesai baca Post Meridium, gue lanjut baca buku kedua, yaitu The Chalkman-nya C.J. Tudor. Dan gue udah baca sampai halaman 146. Ini juga menarik, meskipun terjemahan ini versi terjemahan diterbitin sama Alex. Meskipun di beberapa bagian terjemahannya menurut gue agak aneh gitu, agak kaku. Tapi selebihnya sih nggak ada masalah. Gue masih bisa ngikutin ceritanya, masih tetap berasa feel-nya, misterinya tetap berasa, dan misterinya tuh menarik gitu kalau menurut gue.
di beberapa bagian, nggak beberapa bagian, cuma kemarin gue nemu ada satu bagian yang agak creepy, tapi selebihnya lebih berat ke misteri. Cerita ini tuh lebih berat ke misteri. Terus kemarin juga semalam gue baca ada bagian yang menyedihkan. Gue nggak sempet rekam ekspresi gue ketika baca bagian itu, sedih. Jadi ya ini masih ada sekitar 45, berarti 200-an halaman lagi. Nanti malam gue bakal lanjut baca lagi ya. Terus gue mau cerita ini nih, apa namanya, eyeshadow yang baru gue beli kemarin dari Something. Bagus banget ya warnanya. Gak kelihatan ya pakai kacamata. Itu dia, oh my god. Ini warnanya matte gitu. Karena biasanya kan gue pakai eyeshadow tuh yang ada glitternya ya. Ini gue kemarin sengaja nyari yang matte, terus nemu si Something ini di Watson. Bentar gue kasih lihat. Ini dia shadownya, packagingnya kayak gini. Tuh, warnanya ungu gitu. Terus dalamnya kayak gini nih. Tuh lihat warna-warnanya. Tadi tuh gue pakai yang warna ini sama warna ini doang, di blend gitu, dan ya ampun, I love it. Gue suka sama hasilnya. Kenapa ya packagingnya Something tuh cute-cute gitu loh. Kemarin gue juga lihat ada packing cushionnya tuh lucu, bentuknya segitiga gitu, terus warnanya ada hijau neonnya gitu. Oh my god, kalau udah keracunan makeup tuh bisa gawat ya. Keracunan skincare aja udah gawat, gimana ditambah keracunan makeup. Halah. Hello, ini hari Kamis tanggal 20 Oktober dan gue baru aja mendapat sebuah plot twist di sini. Plot twistnya sebenarnya nggak heboh-heboh amat, cuman kaget aja mengetahui bahwa sosok tersebut adalah titik-titik gitu kan. Terus apalagi, dan setelah itu diiringi dengan sebuah adegan yang suspense-nya lumayan berasa menurut gue. Dan ini penulisnya oke sih, oke dalam membangun dalam membangun suspense, ketegangan, terus juga membangun emosi. Benar-benar memenuhi ekspektasi gue, bahkan sampai 3/4 halaman. Jadi tinggal kita lihat endingnya apakah akan menutup ceritanya dengan sempurna gitu ya. Karena sejauh ini gue terpukau sih dengan gaya penulisannya. Ceritanya sendiri tuh beneran menarik, banyak emosi yang gue dapetin, suspense di sana sini itu sukses, bikin gue jadi terus penasaran buat pengen tahu. Belum lagi cliffhanger alias bab yang dipotong menggantung di setiap babnya, jadi lompat-lompat gitu antara tahun 2016 sama tahun 1986. Ini seru. Jadi ya udah, malam ini bakal tamat nggak ya? Well, at least bakal mencapai ending sih dikit lagi. Jangan-jangan gue nggak tidur lagi malam ini karena penasaran sama endingnya. Ya udah, gue lanjut baca lagi ya. Nih kucing nih ya, dari pagi nggak nongol, dikirain ngilang. Jam 2:30 baru nongol, gimana sih? Nih mulai. Hello, ini keesokan harinya, hari Jumat, dan bener semalam gue saking penasarannya maksain buat namatin buku ini sampai jam 2 pagi. Akhirnya ketahuan kan siapa yang pelaku di balik kejahatan atau kasus-kasus yang terjadi di Enderbury, yang menyelimuti Enderbury. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul sepanjang gue mengikuti ceritanya dijawab satu persatu terus, dan ternyata itu semua bisa dibilang simple gitu. Di sini dikasih tahu kan yang mendekati akhir bahwa ini tuh sebenarnya orang-orang tuh tidak melihat dengan cara yang benar gitu. Perspektifnya salah. Makanya di sini ada, dan gue juga baca review teman-teman yang ikutan baca barengan di Sofa Literasi, mereka rata-rata meng-highlight mengenai asumsi gitu kan, jangan berasumsi. Dan ya itu gitu, karena semua orang serba berasumsi, pada akhirnya mereka melihat kejadian-kejadian itu dari perspektif yang salah gitu kan. Terus menurut gue yang bikin cerita ini menarik gitu buat diikutin sampai halaman terakhir adalah keahlian penulis dalam membuat cliffhanger di setiap babnya gitu. Dia bahkan di satu bab itu membahas tentang cliffhanger yang ada di film Doctor Who. Jadi si tokohnya Eddie ini tuh dia doyan nonton Doctor Who, terus katanya di tiap film
di tiap serinya Doctor Who tuh selalu dipotong menggantung gitu kan, alias cliffhanger. Dan cliffhanger itu menurut dia lebih seru dibandingkan jawaban sesungguhnya dari konflik yang dialamin di serial Doctor Who tersebut. Dan ya menurut gue itu diaplikasikan penulis dengan baik dalam cerita ini. Jadi gue suka. Gue kasih rating berapa ya? Belum tahu, mau mikir-mikir dulu, terus mau diskusi dulu sama pembaca yang lainnya. Siapa tuh pembaca yang lainnya yang bisa menunjukkan kekurangan dari buku ini. Kalau gue sih sejauh ini nggak ada kekurangannya ya. Ceritanya bener-bener engaging dari awal sampai akhir. Jadi kayaknya gue pengen baca karya lain dari penulis ini nih, CJ Tudor, yang katanya buku keduanya Burning Girl itu bahkan lebih bagus dari yang The Chalkman. Jadi ntar gue coba cari di skrip deh. Nah sekarang karena yang udah tamat, gue mau lanjut baca Uzumaki. Uzumaki, bentar gue ambil dulu bukunya. Ini dia. Jadi karena ini bulan Oktober ya, bulan yang penuh creepiness, jadi kayak ini cocok untuk membaca Uzumaki. Jadi ikutin terus reading vlognya. Makan siangku hari ini karena gas di tempat gua habis, jadi nggak bisa masak seminggu ini. Hik. Jadi order mulu nih di Grab minggu ini, boros banget, parah. Ada yang doyan ini juga nggak sih, chicken spicy-nya McD? Ini the best sih, enak banget. Mau curhat dikit, jadi selama ini gue kalau ngedit video YouTube itu kan pakai softwarenya Final Cut Pro ya. Ya selama dari mulai bikin YouTube dari 4-5 tahun ke belakang tuh udah pakai Final Cut Pro terus. Dan sekarang karena satu dan lain hal gue harus pindah ke Premiere Pro. Jadi belajar lagi dari awal, tampilannya tuh kayak beda banget gitu sama Final Cut Pro. Enggak sih, nggak beda banget ya. Pada dasarnya kalau udah terbiasa sama ngedit, udah tahu sih bagian-bagian yang harus dituju, terus pada dasarnya prinsipnya sama aja, cuman memang ada trik-trik tertentu yang harus gue pelajari lagi gitu, harus gue cari di YouTube supaya tahu hack atau trik-triknya gitu. Jadi kalau lihat video gue kurang konsisten belakangan ini, terus kayak nggak terlalu banyak editing yang aneh-aneh kayak sebelum-sebelumnya, harap dimaklumi ya. Ini harus belajar lagi dari awal nih, harus bener-bener ngoprek, cari tahu selah-selahnya supaya bisa bikin editing yang lebih menarik buat video-video YouTube gue. Jadi buat yang masih bertahan sampai sekarang, terima kasih banyak. Halah, yaudah gue lanjut ngedit lagi ya. Nih buat video nanti malam nih, harus tayang nanti malam. Perfect. Halo, ini hari Selasa tanggal 25 Oktober. Kemarin terakhir gue ngupdate progres baca Chalkman ya. Endingnya Chalkman itu kayaknya hari Jumat ya, hari Kamis atau hari Jumat, dan berarti udah berselang sekitar 3 harian. Karena weekend kemarin gue banyak yang dikerjain, terus sempet gak enak badan pula, jadi gue gak sempet ngupdate progres baca. Dan kemarin hari Senin gue menghabiskan Uzumaki dalam sekali duduk. Jadi bisa dibilang setebal ini tuh gue ngabisinnya cuma 2 hari. Pertama gue baca sampai sekitar 200-an halaman, terus yang kedua kalinya yaitu kemarin tuh semalaman gue ngabisin sekitar 400 halaman sisanya. Ini di sini tuh ada 20 cerita ya, 20 cerita itu udah termasuk apa ya? Udah termasuk chapter bonus. Udah ada 20 chapter dan itu udah termasuk chapter bonus. Meskipun ada 20 cerita, tapi satu sama lain itu berhubungan karena tokoh utamanya sama, yaitu si ini nih, tokoh utama ceweknya Kirie sama yang teman cowoknya si Suichi gitu kan. Jadi 20 cerita ini tuh mulai dari cerita pertama ketika satu kota itu masih baik-baik saja sampai ke cerita yang terakhir di mana segala sesuatunya udah hancur lebur. Tapi jujur gue kurang paham sama endingnya, jadi buat yang udah baca Uzumaki mungkin bisa
kasih tahu maksud dari endingnya tuh kayak gimana di kolom komen bawah. Tapi tulis spoiler ya, biar yang belum baca nggak langsung tahu gimana ending dari cerita ini, tuh zonk banget gitu kan. Terus ya, jadi buat yang belum tahu, Uzumaki ini adalah ceritanya tentang satu kota yang dikutuk oleh spiral. Dikutuk oleh spiral atau dapat kutukan berupa spiral ya. Pokoknya kejadian-kejadian aneh dalam 20 cerita ini semuanya tuh berhubungan dengan bentuk spiral gitu. Terus kalau ditanya cerita mana yang paling favorit di antara 20 chapter itu, kayaknya gue tuh lebih suka sama cerita-cerita yang mana manusia tuh bentuknya jadi aneh dalam cerita tersebut dibanding cerita-cerita yang menampilkan situasi atau adegan di mana si manusianya atau tokohnya mengalami kecelakaan atau mengalami kejadian tragis. Itu cerita-cerita yang menampilkan manusia-manusia yang pada akhirnya bentuknya jadi aneh ada di chapter yang pertama banget. Itu perkenalan dan langsung disodorin sama satu bentuk aneh. Manusia itu akhirnya berbentuk aneh akibat dia terobsesi sama spiral. Setelah itu gue suka sama yang Twisted Souls, sesuai dengan judulnya Twisted ya, jadi kayak melingkar-lingkar gitu, manusianya jadi melingkar-lingkar. Itu ada di chapter 5 ya. Gua nggak tahu judul terjemahannya kayak gimana. Ini gue baca yang versi bahasa Inggris soalnya ya, tapi semoga kebayang ya yang baca terjemahan. Pokoknya chapter 5 judulnya Twisted Souls, yang mana manusianya jadi melingkar-melingkar. Terus udah gitu gue suka sama yang The Snail. Oh my god, itu jijik tapi sekaligus gue terpukau sama ide ceritanya si mangaka di sini, Junji Ito. Kok bisa ya berpikir manusia akhirnya bisa jadi snail gitu. Oh my god. Abis itu mungkin yang chapter 11 Umbilical Cord itu kayak fucked up banget ceritanya Umbilical Cord. Tapi kalau nggak ada pendahuluannya, chapter pendahuluannya yaitu Mosquito, itu juga nggak bakalan nggak bakalan dapet ngerinya di yang chapter selanjutnya yang Umbilical Cord. Jadi Mosquito juga menurut gue itu ceritanya keren. Dan setelah itu tuh mulai kotanya tuh mulai perlahan-lahan mulai hancur. Dan gue merasa di cerita sisanya dari 12 ke atas tuh lebih nonjolin sifat manusia yang tamak dan juga biadab dan lebih kejam dibanding kutukan itu sendiri gitu. Jadi gue ngerasa kayak udah ketegangannya udah berkurang, rasa jijik, ngeri, dan kagetnya tuh udah mulai berkurang karena udah terbiasa juga gitu. Dan ditambah lagi lebih ngedepanin tentang sifat-sifat manusianya itu sendiri. Tapi nggak mengurangi rasa rasa penasaran ketika sedang membacanya, rasa terpukau dan rasa tersedot. Seperti halnya si spiral itu yang mana akan selalu menjedot kita ke dalam permukaannya, ke dalam intinya. Nah, cerita ini pun memberikan efek yang sama gitu kan. Jadi ya, ini mau gue kasih rating berapa ya? Kayaknya 4,5 dari 5 bintang. Ini adalah the true masterpiece of Junji Ito yang pada akhirnya gue baca. Ya nggak heran, banyak banget yang ngerekomenin judul ini. Karena udah selesai baca Uzumaki, jadi reading vlog kali ini selesai. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai menit ini, sampai detik ini. Kita ketemu lagi di reading vlog bulan selanjutnya. Temanya apa belum tahu. Nanti akan gue update mungkin di Instagram story atau di YouTube story. Yang pasti jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka. Subscribe juga ke channel ini dan kita ketemu di video-video selanjutnya. See ya!